Assalamualaikum sahabat Al-Mabidah. Lagi-lagi Nuaiman. Sahabat yang satu ini memang jenaka, lugu, dan tingkah lakunya sangat konyol. Namun Rasulullah cinta. Begitupun Nuaiman yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat senang dan bahagia ketika Nuaiman datang, karena ia suka menghibur dengan kelakuannya yang sangat kocak. Bahkan dikatakan tidaklah ketika Rasulullah SAW dalam bersedih, kecuali Nuaiman datang, maka Rasulullah akan tersenyum. Namun, tidak jarang pula Rasulullah dan para sahabat kesal kepada Nuaiman. Kali ini ada sebuah kisah lagi tentang Nuaiman yang tidak kalah serunya, yaitu ketika Nuaiman memotong unta para tamu Rasulullah SAW. Suatu ketika, Rasulullah pernah kedatangan asrof atau para tamu yang merupakan utusan dari berbagai negara yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para utusan itu datang mengendarai kendaraan yang mewah dan mahal harganya, yakni unta dengan ukuran yang besar, sehat, dan gemuk. Sesampainya di rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Kemudian, para tamu-tamu itu disambut dengan bahagia dan disuruh masuk oleh Rasulullah. Rumah Rasulullah waktu itu dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat As'ad bin Abi Waqqas. Mereka sedang duduk-duduk di depan rumah Rasulullah serta menjaga unta-unta yang sedang parkir. Selang beberapa waktu, tiba-tiba datanglah Nuaiman dengan santai menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah karena dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nuaiman duduk bersama dengan para sahabat tadi dan bercanda-canda. Kemudian, Sayyidina Hamzah pun menyapa. "Wahai Nuaiman, kamu lihat, unta orang yang datang dari luar Arab itu besar dan gemuk ya," ucap Sayyidina Hamzah. "Iya, aku lihat, besar sekali memang. Apalagi kalau dagingnya kita masak nanti malam, pasti sangat lezat itu," jawab Nuaiman. "Emangnya kamu berani, Nuaiman?" tanya Sayyidina Hamzah. "Saya berani, asalkan kalian tidak bilang sama Rasulullah," jawab Nuaiman. Karena begitu seru dan asyiknya mereka mengobrol, maka lama-lama Sayyidina Hamzah lupa, karena Sayyidina Hamzah mengira itu hanyalah percandaan kepada si Nuaiman saja. Tiba-tiba, tidak berselang lama, di luar dugaan, ketika sahabat yang asyik mengobrol, sontak terkejut dan kaget ketika melihat ke arah unta para tamu-tamu itu. Unta-unta di situ sudah mati dan sudah terpisah kepala dan badannya. Kemudian Nuaiman mengatakan, "Wahai Sayyidina Hamzah, unta ini sudah saya potong, dan saya mau pergi sebentar ya. Dan kalau Rasulullah mencari-cari saya, jangan kasih tahu beliau di mana saya berada ya. Nanti kalau keadaannya sudah aman, mari kita makan bersama." Maka Nuaiman lari dan berlari agar tidak diketahui Rasulullah SAW. Awalnya, para sahabat bingung dengan ucapan Nuaiman tersebut. Namun, setelah melihat unta tergeletak bersimbah darah, mereka kaget dan tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Maka ketika tamu Rasulullah sudah mau pulang, mereka buka pintu, betapa terkejut ketika melihat unta-untanya. Kemudian mereka berkata, unta kami, wahai Nabi Muhammad, baru saja mau mengenal Islam, unta kendaraan kami sudah mati seperti ini." Belum lagi Rasulullah berucap sepatah kata pun, hanya memandang para sahabat pun berkata, "Nuaiman ya Rasulullah."
Lalu Rasulullah pun memerintahkan Sayyidina Umar, "Wahai Umar, sekarang kamu ambil uang dan kamu gantikan. Kemudian kamu berikan 2 kali lipat dari harga unta ini." Agar agama Islam tidak didengar tidak baik di luar sana, akhirnya orang itu diberi unta dan harta yang lebih, agar tidak memandang negatif tentang agama Islam. Kemudian Rasulullah dan para sahabat mulai mencari Nuaiman. Nuaiman sadar kalau ulahnya menyebabkan ia akan dimarahi oleh Rasulullah, sehingga dia lari dan berlari untuk bersembunyi hingga keluar perbatasan kota Madinah. Setelah sampai di perbatasan kota, dia melihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga hadir dalam peperangan Badar bernama Al-Miqdatul Ibnu Aswad yang ketika itu sedang menggali sumur. Dia dekatilah Al-Miqdad, kemudian Nuaiman menyapa dan memberi puji-pujian serta rayu-rayuan agar Al-Miqdad mau menolongnya. "Wahai Miqdad, sahabat Rasul, sahabat Nabi, kamu adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Kamu orang hebat. Tolong saya." "Kenapa engkau, wahai Nuaiman?" tanya Al-Miqdad. "Saya ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu? Tolong dan selamatkan saya, Al-Miqdad," kata Nuaiman. "Ya, karena kamu juga sahabat Rasulullah, maka aku pun akan menolongmu. Sekarang kamu cepat, masuklah ke dalam sumurku." Masuklah si Nuaiman ke sumur itu, lalu Nuaiman berpesan kepada Al-Miqdad, "Wahai Al-Miqdad, nanti kalau ada orang yang mencariku, jangan kamu beritahu kalau aku bersembunyi di sumurmu ini ya. Siapapun orangnya, termasuk Rasulullah juga." "Ya," jawab Al-Miqdad. Ia berpikir mana mungkin Rasulullah datang ke tempat itu. Nuaiman bergegas masuk ke dalam sumur yang baru saja digali itu. Beberapa saat kemudian, datanglah Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat. Kemudian, Rasulullah dan beberapa sahabatnya mendatangi Al-Miqdad untuk menanyakan perihal keberadaan Nuaiman. "Wahai Al-Miqdad, kami sedang mencari Nuaiman. Apakah engkau tahu di mana Nuaiman?" Al-Miqdad lantas kebingungan, karena sebelumnya telah berjanji kepada Nuaiman untuk tidak memberitahukan keberadaannya. "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman." Namun, dalam waktu bersamaan, Al-Miqdad memberi isyarat, tangannya menunjuk ke arah sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Kemudian, Rasulullah menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Terlihatlah dari atas, Nuaiman berada di dalam sumur itu. Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Kenapa kamu bikin malu saya, wahai Nuaiman?" tanya Rasulullah padanya. Dijawablah oleh Nuaiman dengan seolah tanpa dosa, "Ya Rasulullah, jangan engkau tanyakan padaku, tapi tanyakan pada mereka yang ikut mencariku." Ketika Rasulullah menengok ke arah sahabat, seketika itu juga Nuaiman kembali melarikan diri lagi. Beliau bersama para sahabat hanya tersenyum-senyum saja. Shollu ala Nabi Muhammad. Kisah-kisah ini banyak kita temui dan menunjukkan pada kita bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu sangat indah. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Kalau ingin menjadi murid yang baik, contoh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.